Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru Recording in lahu ala progress. taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara dan saudariku yang mengikuti kajian kali ini lewat Zoom. A'azzakumullah, penghargaan dan doa keberkahan khusus untuk para guru kita, para guru besar yang sempat hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus Pak Prof. Feni, Prof. Abdul Razak Taha, Prof. Idar, Prof. Syukri, dan kalau saya tidak salah lihat, saya membaca nama Prof. Ambu Ase, Hafizahullah. Beliau adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Para pendidik yang sempat hadir pada kesempatan ini. Akhi Ririn dan semua hadirin wal hadirat dalam media Zoom ini. Kita saling mendoakan kebaikan. Pemirsa PKM TV tak terkecuali disapa dan didoakan keberkahan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan bisa duduk bersama, berbagi tausiah untuk kebaikan, keselamatan, keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tidak lupa kita mengulang-ulangi ucapan niat ikhlas di hati kita agar hati kita selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Kalau tidak salah, saudaraku pimpinan pesantren Darul Istiqamah juga mengikuti kajian ini. Barakallahu fikum. Salawat dan salam kita ulang-ulangi untuk Nabi termulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian bahan diskusi bersama kita pada kesempatan ini
ialah menjadi pembelajar sejati. Bismillah. Slide. Agama kita adalah agama yang ditegakkan di atas ilmu yang kuat, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat pertama. Kita semua telah memahami bahwa ini adalah ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, yang menunjukkan betapa besar perhatian agama kita yang kita cintai kepada membaca, kepada ilmu. Ditambah lagi dengan beberapa ayat Al-Quran yang lain. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Jangan ikut tanpa ilmu. Jangan amalkan sesuatu tanpa ilmu. Jangan bicara tanpa ilmu. Jangan beramal tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Berdasarkan ayat mulia ini di surah Al-Isra, Al-Imamul Bukhari menulis satu bab dalam kitab sahih beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Karena itu setiap muslim diwajibkan untuk senantiasa mempelajari ajaran Islam secara sistematis dan berkesinambungan dari para ulama yang bertauhid, yang murni, beribadah sesuai dan sunnah, beribadah sesuai dengan sunnah, dan berakhlak mulia. Agama Islam adalah agama ilmu, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Kita pelajari dari para ulama. Kita pelajari agama ini dari para ulama. Karena para ulama adalah pewaris para nabi alaihimus salatu wassalam. Kita senantiasa belajar. Pembelajaran yang diminta dari kita adalah pembelajaran yang sistematis dan berkesinambungan. Pembelajaran yang sistematis adalah pembelajaran yang komprehensif dan integral serta bertahap. Komprehensif menyeluruh, integral saling terkait, dan bertahap sesuai dengan urutannya.
sesuai dengan prioritasnya. Misalnya, kita mesti mulai belajar dari tauhid. Dalam beragama Islam kita mesti mulai mempelajari Islam ini dari tauhid, dari syahadat, dari 2 kalimat syahadat. Sebelum yang lain, paling tidak dasar-dasar dari pemahaman 2 kalimat syahadat. Setelah itu rukun iman. Kita mendalami rukun iman. Setelah itu kemudian kita mempelajari tentang dasar-dasar fikih salat yang berkaitan dengan ibadah salat, syarat salat, rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, pembatal-pembatal salat. Demikian. Sesudah itu kita belajar zikir dan doa. Setelah itu kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Demikian gambaran singkat yang dimaksud dengan bertahap di dalam mempelajari agama Islam. Semua itu dengan mengikuti tuntunan dan bimbingan dari para ulama yang murni tauhidnya, dari para ulama yang konsisten mengamalkan dan memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ibadahnya dan mulia akhlak. Kemudian selanjutnya kita membaca satu hadis tentang kemuliaan ilmu, kemuliaan belajar, kemuliaan para ulama. Satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para imam, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Hibban, meriwayatkan dari sahabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," siapa yang menempuh satu jalan, yabtaghi fihi ilman, yang padanya ia mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya dengan itu Allah membuatnya menempuh jalan ke surga. Redaksi yang umum, riwayat yang umum adalah yang populer, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan untuknya dengan amal yang dia lakukan itu. Allah memudahkan untuknya untuk masuk surga, untuk menempuh jalan menuju surga. Di sini man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan yang padanya ia mencari ilmu. Tariqan itu bentuk mufrad tunggal, nakirah, tidak pakai alif lam. Itu bermakna
umum, jalan apa saja, sarana apa saja di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Sarana di dalam menuntut ilmu. Dalam bentuk apa saja. Mendengar, membaca, menonton, menulis, menyalin, menghafal, sarana-sarana belajar. Lewat media sosial, membaca buku, dan sebagainya. Itu adalah sarana di dalam belajar. Siapa yang menempuh sarana dalam belajar itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala membuatnya menempuh jalan menuju surga. Ini berarti bahwa jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tada'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya di talibil ilmi, terhadap penuntut ilmu. Para malaikat mempunyai sayap-sayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Sayap-sayap malaikat dalam surah Fatir dijelaskan bahwa malaikat-malaikat punya sayap-sayap 2, 3, 4. Ada malaikat dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sayapnya berjumlah ratusan. Malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya terhadap para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena senang dengan apa yang ia lakukan. Karena senang dengan apa yang ia lakukan. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu. Ini poin yang ketiga. Ini tentang keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan guru. Keutamaan pendidik. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Benar-benar dimohonkan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Hatta al-hitan fil ma', sampai ikan di air. Semua makhluk memohon ampunan untuk orang yang berilmu. Sampai ikan di air. Wa fadlul alim. Lanjut. Keutamaan orang berilmu yang kedua. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibanding semua planet, semua bintang. Bagaimana besarnya bulan purnama, bagaimana cahaya bulan purnama dibandingkan cahaya bintang-bintang. Itulah perbandingan kemuliaan dan keutamaan orang yang berilmu. Walaupun bukan ahli ibadah. Dibanding ahli ibadah yang bukan ahli ilmu. Yang ketiga, tentang kemuliaan para ulama. Wa innal ulama'a, dan sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya, adalah para pewaris para nabi. Adalah para pewaris para nabi. Mereka lah yang mewarisi ilmu para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Tidak mewariskan dinar, dirham dan dinar, emas dan perak. Wa innama warrathul ilm, melainkan mereka hanya mewariskan ilmu.
Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu itu, maka ia mengambil keberuntungan yang banyak. Demikian hadis mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan kedudukan ilmu, penuntut ilmu, dan para ulama, pengajar ilmu di dalam agama kita, agama Islam yang kita cintai. Ini menjadi dasar akidah dan dasar penghayatan di dalam perjuangan kita mempelajari agama Islam tiada henti. Perjuangan belajar Islam ini tidak boleh berhenti. Lanjut slide. Perjuangan belajar Islam ini tidak boleh terhenti. Agar kita tidak merasa cukup dengan ilmu kita. Agar kita tidak merasa ujub. Ujub itu merasa diri lebih mulia dari orang lain. Agar kita tidak takabur. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, dan merendahkan orang lain. Agar kita tidak taklid, agar kita tidak ikut pada satu pendapat tanpa ilmu. Agar kita tidak mengkultuskan ulama, tidak menilai ulama itu sebagai orang suci dari dosa. Oleh karena tidak ada yang suci dari dosa selain para nabi. Disinilah pentingnya kita selalu belajar agar kita terhindar dari perasaan perilaku yang negatif ini. Dan selanjutnya agar amal kita senantiasa meningkat dan efektif. Oleh karena belajar yang berkesinambungan itu menuntun pada peningkatan amal dan efektivitas amal. Agar amal kita tepat guna. Agar amal kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Agar amal kita mendidik kita. Menyucikan jiwa kita. Itu efektivitas amal. Menyucikan jiwa. Menguatkan iman. Dan melembutkan batin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Para ulama menafsirkan ini sebagai perintah belajar. Pelajarilah la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar dipelajari, tapi dalamilah, hayatilah ilmu tentang la ilaha illallah. Tidak hanya sebatas ilmu, tapi lanjutkan dengan istighfar. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, mohon ampun kepada Allah bukan atas dosa kita saja, tapi kita juga memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Di sini ada pendidikan ukhuwah, pendidikan persaudaraan antar sesama orang yang beriman. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, dan Allah
Maha mengetahui tempat kegiatanmu dan tempat istirahatmu, tempatmu bekerja dan tempatmu istirahat. Ini pendidikan tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Ini adalah satu dari wujud efektivitas ilmu. Satu dari wujud efektivitas ilmu. Inilah yang menjadi tujuan ya pembelajaran yang terus-menerus, pembelajaran yang berkesinambungan yang kita amalkan setiap hari, setiap saat. Barakallahu fikum. Lanjut. Kiat menjadi pembelajar sejati. Yang pertama, rajin berdoa, memohon ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari doa. Oleh karena ilmu itu dari Allah. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan ilmu yang diberkahi kepada siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita doa tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Surah Taha ayat 114. Taha itu surah ke-20, urutan ke-20, ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Bacalah. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini mesti kita baca setiap hari. Ini dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang diberkahinya untuk kita. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita membaca setiap pagi, setiap sudah salat subuh, baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Rezeki yang diberkahi. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Indah. Dimulai dari ilmu. Digunakan untuk mencari nafkah. Dan rezeki itu digunakan untuk beribadah. Beramal. Diharapkan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon ilmu diajarkan oleh Allah, doa tambahan ilmu diajarkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan. Itu adalah jalan pembelajar. Jalan pertama bagi kita semua dan jalan yang terus-menerus berulang setiap hari, setiap saat. Yang kedua, bersifat memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Mencintai ilmu dan ahli ilmu. Ta'zim,
ta'zimul ilmi wal ulama, mahabbatul ilmi wal ulama. Supaya kita menjadi pembelajar hakiki, rajin belajar, kita mesti memuliakan ilmu. Kita mesti menghargai ilmu, memuliakan ahli ilmu, menghargai ahli ilmu, mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu. Sehingga tidak ada rasa menyepelekan, tidak ada pandangan menyepelekan. Hadirin wal hadirat, peserta kajian ini, mari kita jadikan para guru besar, para orang tua kita yang hadir dalam kajian ini, yang mengikuti, bahkan aktif mengikuti kajian ini, serta kajian-kajian ilmu yang lain, itu mereka itu telah memberikan keteladanan kepada kita di dalam memuliakan ilmu. Di dalam memuliakan ilmu. Mereka sudah sangat senior dan mereka sudah memiliki ilmu yang sangat luas dan mereka sibuk dengan ilmu setiap hari, siang dan malam, tapi mereka tetap meluangkan waktu untuk memuliakan ilmu, mencintai ilmu, khususnya kajian-kajian kita selama ini. Kita doakan keberkahan, istiqamah untuk mereka semua. Yang ketiga, kiat yang ketiga menjadi pembelajar sejati ialah membangun kebiasaan belajar harian. Yang mencakup semua sarana belajar. Seperti mendengar, membaca, bertanya, menonton, menulis, memikirkan, menghafal, mengajar. Mengajar sebagai juga adalah sarana belajar. Sarana belajar, berdiskusi, mengulangi pelajaran, itu adalah sarana belajar. Mengamalkan pelajaran itu adalah sarana belajar. Ini mesti kita biasakan. Mesti kita biasakan setiap hari. Tentu kita semua lebih tahu tentang gaya belajar kita. Ada 7 gaya belajar. Ada yang mengatakan 8, ada yang sebagian ahli mengatakan sampai 9 gaya belajar yang cocok ya bagi berbagai kalangan, masing-masing sesuai dengan gaya yang cocok untuknya. Yang penting kita memahami gaya belajar yang tepat, yang nyaman, yang nikmat untuk kita, dan kita upayakan untuk kita tekuni dengan tetap mengamalkan, memuliakan wasiat para ulama bahwa menghadiri kajian keislaman di masjid khususnya itu lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya daripada mengikuti kajian lewat media sosial, daripada sarana yang lain. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadir secara langsung mengikuti kajian di depan guru
ya, dan terutama sekali kalau itu dilaksanakan di masjid, itu lebih besar pahalanya, keutamaannya dibanding sarana belajar lainnya. Yang keempat, mempelajari Islam secara menyeluruh sambil mendalami bagian yang paling diminati. Penting. Mempelajari ajaran Islam secara komprehensif. Seluruh aspek ya ajaran Islam, seluruh komponen ajaran Islam. Kita usahakan untuk kita pelajari dasar-dasarnya sambil mendalami bagian yang paling kita minati. Apa yang paling kita minati di dalam komponen ajaran Islam? Ada yang lebih senang dengan zikir dan doa, silahkan dalami. Ada yang lebih senang dengan Al-Quran, kajian Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ada yang lebih senang dengan tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran, menikmati, sangat menikmati keindahan suara di dalam membaca Al-Quran. Itu yang dimaksudkan. Ada yang lebih senang dengan sejarah para nabi, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah para sahabat, sejarah para ulama. Itu bagian dari komponen ajaran Islam. Ada yang lebih senang dengan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, itu yang paling diminati. Silakan. Itu yang dimaksudkan mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh sambil mendalami bagian yang paling diminati. Sehingga kurang lebih sama dengan spesialisasi. Ya. Spesialisasi di dalam keilmuan. Dalami spesialisasi kita, ya, karena di situ kita lebih nikmat di dalam mendalami ilmu-ilmu yang sebelumnya belum kita ketahui tentang spesialisasi kita. Barakallahu fikum. Lanjut, yang kelima. Aktif mengamalkan setiap ilmu yang bermanfaat sesuai kondisi agar ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Karena itu pengamalan ilmu penting untuk kita prioritaskan. Pengamalan ilmu penting untuk kita prioritaskan. Dan pengamalan ilmu adalah satu sarana yang sangat penting dan sangat mulia untuk mendapatkan tambahan ilmu. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu. Amalkan ilmu. Amalkan ilmu kita. Ada kebaikan yang kita tahu, kita amalkan. Ada zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan, kita amalkan. Ada doa yang kita dapatkan dari Al-Quran, dari hadis, mari kita amalkan. Ada sunnah yang kita dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan. Termasuk dengan memperbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram. Hari ini adalah tanggal 6 Muharram. Hari ini adalah tanggal 6 Muharram. Salah satu amal yang afdal pada bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Puasa yang paling afdal sesudah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, pada bulan Allah Al-Muharram. Ini disebut bulan Allah. Ini disebut bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Terutama pada tanggal 10 Muharram. Insya Allah hari Kamis. Hari Kamis yang akan datang itu 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu ya insya Allah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Afdalnya kita puasa 1 hari sebelum tanggal 10. Jadi sebelum hari Kamis kita puasa hari Rabu. Tanggal 9 juga kita puasa. Itu disebut Tasu'a. Puasa tanggal 9. Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Kita puasa untuk tahun ini Rabu dan Kamis insya Allah yang akan datang. Itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan la in istu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya juga puasa pada tanggal 9. 9 dan 10. Kemudian para ulama menambahkan berdasarkan pengamalan beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa juga tanggal 11. Hari Jumat insya Allah yang akan datang. Jadi 9, 10, 11. Itu afdal. Selain itu diamalkan oleh sebagian sahabat, itu juga masuk dalam makna umum memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Jadi mau puasa 5 hari, mau puasa 6 hari, berturut-turut itu dibolehkan. Memperbanyak ibadah puasa. Sesudah 3 hari ini, 9, 10, 11, kita puasa lagi. 13, 14, 15. Muharram, itu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Dianjurkan untuk kita berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Selain itu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Artinya kita upayakan untuk mengamalkan setiap ilmu yang bermanfaat, setiap ilmu yang sahih, kita upayakan untuk kita amalkan sesuai dengan kondisi kita. Tujuannya agar ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajin menyucikan hati dari kotoran yang menghalangi keberkahan ilmu. Ada kotoran hati yang menghalangi keberkahan ilmu. Banyak orang berilmu kotor hatinya. Nauzubillah. Tidak terkecuali ahli ilmu agama. Tidak terkecuali ahli ilmu Islam. Karena itu kita mesti waspada. Seperti ketakburan. Menolak nasihat. Tidak mau menerima nasihat. Egoisme. Merasa benar sendiri. Kebencian kepada para ulama. Iri hati kepada para ulama. Kultus individu. Menyucikan. Menganggap suci orang tertentu. Selain para nabi. Fanatisme golongan. Tidak mau menerima kalau bukan golongannya. Liberalisme. Pemahaman yang bebas. Ya, yang tidak terikat dengan dalil. Mendahulukan akal daripada dalil.
liberalisme, sekularisme yang memisahkan antara agama ya dengan kehidupan dunia, memisahkan antara masjid dan pasar, antara masjid dan kantor, sekularisme. Materialisme yang mengagungkan materi, yang memuliakan materi, sehingga menjadikan materi, kekayaan, kesuksesan duniawi sebagai tujuan hidup. Sebagai tujuan hidup. Sebagai objek persaingan. Itu semua adalah kotoran-kotoran yang menghalangi keberkahan ilmu. Kita memerlukan tazkiyatun nafas, penyucian hati, agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua yang menjadi penghalang keberkahan ilmu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. 7. Membangun komunitas pembelajar soleh yang efektif. Pembelajar yang bernasihat dan memotivasi, berdiskusi dan bekerja sama. Ini sangat penting. Almar'u ala dini khalili. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang itu sesuai dengan pengamalan agama teman dekatnya. Kita mesti membentuk persahabatan dengan para pembelajar. Para pembelajar yang soleh. Para pembelajar yang efektif. Pembelajar yang bernasihat dan memotivasi. Karena itulah esensi dari persahabatan, bernasihat dan memotivasi, berdiskusi dan bekerja sama. Seperti menghadiri kajian seperti ini, seperti membuat grup-grup, misalnya contohnya membuat grup-grup motivasi belajar, motivasi beramal, itu grup WA, grup di media sosial, sangat penting untuk menjadi kiat harian kita. Semoga Allah memudahkan. Demikian 7 kiat menjadi pembelajar sejati. Penutup. Kemauan belajar itu adalah hidayah dari Allah. Banyak yang tidak mau belajar. Banyak orang, banyak saudara kita yang merasa tidak perlu belajar. Tidak tertarik untuk belajar. Itu karena tidak dapat hidayah. Kemauan belajar itu adalah hidayah dari Allah. Yang mesti kita ikhtiarkan melalui doa. Makanya mengapa doa tadi itu adalah kiat yang pertama. Karena doa adalah ikhtiar yang mulia. Dan yang kedua, persahabatan dengan pembelajar. 2 ikhtiar kita. Doa dan persahabatan dengan pembelajar. Kesungguhan belajar itu adalah wujud dari paksa-paksa diri belajar. Kita tidak bisa sungguh-sungguh belajar kalau tidak paksa-paksa diri. Kita mesti berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, korban harta untuk belajar. Untuk belajar. Kita mesti paksa-paksa diri. Ini yang disebut dengan mujahadah. Ini yang disebut dengan jihadun nafas. Berjihad melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya pasti kami menuntun mereka, membimbing mereka untuk mendapatkan jalan-jalan kemudahan dari kami. Surah Al-Ankabut ayat 69, ayat terakhir. Paksa-paksa diri belajar itu kemudian dinikmati dengan amal-amal hati. Awalnya berat, sama dengan puasa, sama dengan berpuasa, awalnya berat, tapi kemudian dinikmati. Sama dengan qiyamul lail, salat tahajud, awalnya berat, kemudian dinikmati. Dinikmati kalau kita mengamalkan amal-amal hati. Saya yakin, saya syukur, saya sabar, saya tawakal. Ini adalah persiapan kematian, ini adalah ikhtiar agar Allah mengampuni dosa-dosa dan Allah memberikan rahmatnya kepadaku dan memasukkan ke dalam surga. Itu akhirnya nikmat. Amal-amal itu nikmat. Serta program belajar yang efektif. Kesungguhan belajar kita dapatkan kalau kita mempunyai program belajar yang efektif. Program belajar harian yang tepat guna. Dalam perjuangan mulia ini, kita menghayati setiap ilmu yang bermanfaat sebagai bekal perjalanan menuju Allah. Bekal beramal untuk keselamatan di dunia dan di akhir. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan al Ustaz. Dr. Muzakir Arif LSMA Habibullah Ta'ala yang telah menyampaikan tausiah hari ini. Masya Allah ya, ini menjadi pembelajaran sebagai kita semua ya, bahwa ya belajar itu tidak mengenal usia ya. Belajar itu tidak mengenal waktu. Karena tujuannya adalah akhirat insya Allah ya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya. Ya, selanjutnya mohon izin Prof, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Ibu Saida Gani. Bismillah, mohon bertanya Ustadz, kedudukan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Pertanyaannya, apakah akhlak termasuk bagian dari ilmu? Syukron, wassalam. Tafadhal Ustadz. Bismillah billahi taufiq. Kedudukan akhlak lebih tinggi dari ilmu itu diambil dari ucapan ulama, al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Itu sesungguhnya maksudnya adalah kita mesti belajar adab dalam menuntut ilmu. Kita mesti belajar adab, jadi adab itu dipelajari. Adab itu dipelajari. Ada ilmu yang namanya ilmu adab. Yang kedua adalah ilmu adab yang prioritas. Ilmu adab yang prioritas dipelajari adalah adab dalam menuntut ilmu. Ilmu adab yang prioritas kita pelajari adalah adab di dalam menuntut ilmu. Jadi, kita tidak membayangkan bahwa adab itu lebih tinggi posisinya daripada ilmu. Ya, secara terpisah. Seakan-akan adab itu bebas dari ilmu. Tidak. Seakan-akan adab itu bukan ilmu. Tidak. Dan ilmu itu bukan adab. Itu adalah satu kesatuan.
Keduanya adalah satu kesatuan. Yang diajarkan oleh para ulama adalah mempelajari adab di dalam menuntut ilmu. Nah, itu intinya itu ada pada memuliakan ilmu, memuliakan para guru. Memuliakan ilmu dan memuliakan para guru. Itu yang kita jadikan sebagai bekal untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa Selanjutnya saya persilakan ke Bapak M. Imran Hanafi untuk mengaktifkan video Oh dan iya, silakan. Saya baru mau cari beliau hadir. Ternyata beliau hadir. Alhamdulillah. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Imran. Tadi Ustaz mengatakan tentang puasa Muharram, ya, yang dimana hadis Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Tapi kemudian yang saya ingin tanyakan kesahihan yang lama ini itu disebutkan tentang sunnah puasa 10 Muharram, 1 sampai 10 Muharram, 1 sampai 8 Muharram gitu. 1 sampai 8 Muharram tiap hari, dan juga puasa Tasu'a. Itu bagaimana kesahihannya, Ustaz? Nah, lalu yang kedua, ya. Nabi Sulaiman itu Allah menyampaikan kepada kita tentang doa Nabi Sulaiman yang meminta diberikan kerajaan gitu. Dianugerahkan kerajaan atau kekuasaan yang setelah itu tidak ada orang yang akan memperoleh sama dengan apa yang diperoleh Nabi Sulaiman. Dan kemudian Allah mengabulkannya. Nah, pertanyaan saya, apakah doa Nabi Sulaiman itu dapat diamalkan oleh umat-umat sekarang ini, kita sekarang ini, yang walaupun tadi Nabi Sulaiman mengatakan bahwa yang tidak ada orang yang akan mendapatkannya seperti yang beliau dapatkan. Itu seperti di surah Shad ayat 35. Syukran, Ustaz. Ya, surah Shad ayat 35. Iya, Ustaz. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentang keutamaan memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Memperbanyak puasa pada bulan Muharram berdasarkan sabda Nabi bahwa puasa yang paling utama sesudah Ramadan, sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ini kita sinkronkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa selain Ramadan, di luar Ramadan adalah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Dan juga kita sinkronkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 30 hari, ya, sebulan penuh selain Ramadan. Selain Ramadan. Dari tiga hadis yang mulia ini, para ulama memberikan panduan
memberikan panduan bimbingan untuk kita bahwa hadis qauli, hadis mantuk, hadis yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan bulan Muharram sebagai bulan yang paling afdal untuk memperbanyak puasa. Akan tetapi hadis amali, hadis fi'li, pengamalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasanya, puasa beliau pada bulan Sya'ban. Yang mana yang kita dahulukan? Ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pengamalannya? Para ulama mengatakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kuat daripada pengamalan beliau. Kita amalkan apa yang beliau ucapkan walaupun bukan itu yang beliau amalkan. Yang kedua, kita tidak berpuasa sebulan penuh. Kita tidak berpuasa sebulan penuh. Karena itu khusus untuk bulan mulia Ramadan. Dengan tetap ya kita menghargai amalan sebagian saudara kita, bahkan sebagian ulama yang berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Selain Ramadan. Karena tidak ada juga larangan, ya. Tidak ada larangan untuk itu. Selama menghindari berpuasa pada memang hari-hari yang diharamkan. Karena kan ada Pak yang puasa sepanjang tahun. Ada puasa sepanjang tahun. Kecuali 2 hari raya dan hari tasyrik. Ada yang mengamalkan amalan tersebut. Ada yang puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan penuh. Ada sebagian saudara kita yang mengamalkan itu. Kita tidak usah masuk pada pengamalan itu ya. Yang jelas bahwa sebagian kita puasa 3 hari saja setengah mati, apalagi puasa 3 bulan. Karena kita merasakan secara umum puasa sunnah itu lebih berat daripada puasa wajib. Bagi yang belum terbiasa. Nah sekarang saya mau masuk pada puasa 8 hari pertama bulan Muharram. Panduan para ulama tidak ada panduan, tidak ada dalil ya khusus tentang keutamaan puasa tanggal 1 Muharram. Jadi tanggal 1 Muharram itu tidak dikhususkan dengan baik ibadah puasa maupun ibadah qiyamul lail atau ibadah yang lain, tidak dikhususkan 1 Muharram itu. Ya, maupun demikian juga dengan seterusnya 2 Muharram sampai 8 Muharram tidak ada panduan khusus untuk berpuasa dengan jaminan tertentu. Dengan jaminan tertentu. Tapi tidak ada juga larangan. Karena berdasarkan kalau mengamalkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 berdasarkan motivasi dari Nabi bahwa puasa yang paling afdal adalah puasa pada bulan Muharram, maka boleh diamalkan. Yang kita usahakan hindari adalah keyakinan bahwa ada fadilahnya. Itu saja Pak. Ada keutamaannya secara khusus. Yang terakhir tentang puasa ini, puasa Tasu'a, hadisnya jelas Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk puasa sehari sebelum tanggal 10. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian tentang doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam itu tentu dibaca oleh setiap muslim ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca ayat ini. Dalam surah Sad ayat 35. Jadi tentu dibaca Pak. Akan tetapi bukan dalam rangka doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri pribadi. Jadi Nabi Sulaiman sudah mengkhususkan untuk beliau
Doa ini khusus untuk beliau. Ya, dan tidak untuk yang lain. Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Berikanlah kepadaku ya Allah kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh didapatkan oleh siapapun setelahku. Ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangkap setan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangkap setan dan beliau hendak menjadikannya sebagai asisten, sebagai pembantu yang disuruh oleh Nabi, akan tetapi beliau mengingat doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, bahwa berikanlah kekuasaan kepadaku yang tidak dicapai oleh siapapun setelahku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan setan itu karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa salah satu kekuasaan itu adalah dengan memerintah jin, memerintah setan. Masalahnya adalah banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintah jin sekarang, yang memerintah jin sekarang, sesuatu yang dihindari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau mampu karena mengingat doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi doa ini tidak dibaca, Pak. Dia dibaca sebagai ayat Al-Quran, dia dibaca dan direnungkan sebagai sejarah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih Pak Imran Hanafi. Boleh sedikit, Boleh, ya. moderator? Silakan. Oke, jadi dalam kaitan dengan ini, doa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara khusus itu ada hadisnya atau disampaikan oleh Nabi, itu tidak otomatis bisa diamalkan. Katakanlah seperti tadi doa Nabi Sulaiman. Apalagi memang Nabi menghindari itu karena Nabi Sulaiman mengatakan. Nah, lalu bagaimana dengan doa misalnya yang ini Ustaz? Allahumma Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Saya nggak tahu apakah ada hadis Nabi yang mengungkapkan menyuruh kita untuk selalu membaca ini, atau karena ini doa yang bagus minta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan supaya kita tidak didekati oleh syaitan, apakah bagus kita amalkan, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Doa itu dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 97. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari bisikan setan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kehadiran setan. Itu dianjurkan untuk doa ini sangat baik. Doa ini sangat baik untuk kita baca. Para ulama hanya berpesan agar tidak mengkhususkan, karena tidak mengkhususkan waktu tertentu ini dibaca. Ada sebagian ulama mengajarkan, sebagian saudara kita mengamalkan, ini katanya dibaca sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat. Ya, para ulama yang saya ikuti ajarannya, saya ikuti ilmunya, itu mengatakan tidak dikhususkan. Tidak ada doa khusus sebelum sholat. Jadi ini dibaca sesudah sholat, dibaca pada saat waktu mustajab. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Iya, sangat baik Pak. Kita baca. Al-Mu'minun 9798. Syukran, Ustaz. Makasih, afwan Pak Dr. Imran Hanafi. Sehat Ki selalu. Silakan Ahririn. Jazakallahu khairan Ustaz dan Pak Imran. Bayakum. Pertanyaan dan jawabannya.
Selanjutnya ada pertanyaan dari sosial media PKM TV dari Akhi Sulfadil 456 Ustaz. Pertanyaannya, Ya, apakah keutamaan yang disebutkan dalam hadis tentang menuntut ilmu juga berlaku bagi orang yang mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat? Ataukah hadis tersebut khusus untuk penuntut ilmu agama, Ustaz? Tafadhal. pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan yang sangat menarik. Jazakumullahu khairan. Pertama, semua ya yang saya pahami ya dari para ulama, keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis itu mencakup ilmu agama, ilmu syar'i, dan ilmu umum, ilmu alam semesta. Tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akan tetapi ada yang prioritas. Ada yang prioritas bahwa mempelajari ilmu agama itu mesti didahulukan, khususnya tentang dasar-dasar. Jadi ada yang diistilahkan dengan standar minimal. Standar minimal ilmu Islam. Itu mesti kita capai. Itu mesti kita capai. Kalau dalam ilmu umum misalnya baca tulis hitung, calistung, itu mesti dikuasai. Ya, mesti memahami, membaca, menulis, menghitung. Dalam ilmu Islam ada standar minimal, itu fardu ain. Semua yang sifatnya fardu ain itu wajib diutamakan. Demikian secara singkat ya. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih dasar, ilmu fikih sholat, baca Quran itu prioritas. Tahu baca Al-Quran, tahu membaca Al-Quran, paham tentang tauhid yang benar, berakidah yang benar, agar menjauhi pemikiran dan keyakinan yang sesat. Dan kemudian selanjutnya syarat cara sholat yang baik dan benar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz Iya, atas. Selanjutnya dua pertanyaan terakhir mungkin Ustaz karena mengingat waktu juga. ya waktu benar. Pertanyaan yang kedua terakhir dari Pram Teguh, mohon bertanya Ustadz, saya pernah membaca buku bahwa orang alim tidak pernah kenyang ilmu. Wah, Masya Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kami umat yang biasa-biasa ini berlatih menjadi orang yang tidak pernah kenyang ilmu sebagai orang alim? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Itu kenyataan. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin haus ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merasa diri kurang. Semakin merasa diri kurang. Ada beberapa ungkapan ya dari para ulama, dari para ahli ilmu ya yang berkaitan dengan ini. Bahwa semakin banyak belajar, semakin bertambah pengetahuannya bahwa dia bodoh. Sehingga selalu termotivasi untuk menuntut ilmu. Orang yang paling banyak membaca secara umum itu para profesor. Para prof itu paling banyak membaca. Karena memang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tugas ya sehari-hari ya para pendidik itu semakin tinggi tugasnya di dalam mendidik, semakin butuh untuk banyak membaca, banyak belajar. Bagaimana kita yang awam ini itu sesungguhnya dibangun dari kebiasaan. Jadi pola belajar
dan apa yang diminati. Kalau buku yang kita minati itu kita minati betul, itu kadang-kadang satu kali duduk bisa tamat kalau sesuai dengan minat kita. Jadi penting itu belajar sesuai dengan minat kita, dengan juga mendahulukan ya, atau menyeimbangkan, menggabungkan dengan komponen ajaran Islam yang komprehensif dan integral itu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kiat-kiat. Dalam kiat-kiat itu kita mempelajari secara komprehensif sambil mendalami yang kita minati. Mendalami yang kita minati. Banyak yang minat pada sejarah, banyak yang minatnya pada zikir, pada penyucian hati. Kita perdalam di situ. Jadi kita usahakan. Ada juga sebagian orang yang mengatur waktunya, membaca 4 jam dalam sehari. Ada yang mengatur waktunya membaca 4 jam dalam sehari. Ada yang dengan menentukan sekian halaman, 100 halaman, ada yang 200 halaman dalam sehari. Ya, ada teman yang pernah mempunyai kebiasaan 700 halaman setiap hari. Itu tidak hanya khusus pada guru besar, itu siapa saja. Ya, siapa saja. Dan itu bisa kita capai kalau sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kesenangan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi. Tapi Ustaz, ada pertanyaan langsung dari Prof. Aco Wahyu. Tafadhal Prof. Prof. Aco untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah poin Pak Kiai. Saya diajari orang tua mengenai doa yang selalu saya praktekkan selama ini, yaitu Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahun nadiri, Allahumma'i, Allahu muhitum bihi. Saya mencari-carinya di apakah ini sunnah Rasul atau tidak. Ternyata saya tidak temukan Ustaz bahwa apakah itu hadis, doa atau gimana itu Ustaz. Terus bagaimana Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan doa. Allahu syahidi, Allah melihatku. Allahu nadhiri, Allah menatapku. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu muhitun bi, Allah meliputiku. Itu adalah afirmasi. Itu adalah afirmasi untuk menguatkan, afirmasi positif untuk menguatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Allah selalu menyaksikan kita. Allah selalu bersama kita dengan kasih sayangnya. Jadi itu afirmasi, bukan doa. Tidak ada permintaan di situ. Tidak ada permintaan di situ. Mengenai ini boleh diamalkan atau tidak, yang penting tidak ada waktu-waktu khusus untuk mengamalkannya. Karena ini sekali lagi afirmasi positif. Itu disebut afirmasi dan bukan sebagai permintaan. Tidak juga menjadi zikir, tidak boleh menjadi zikir yang diulang-ulangi. Tidak menjadi zikir yang diulang-ulangi. Kalau bisa di dalam hati saja. Nah, itu jadi amal hati, itu yang lebih bagus. Di dalam hati saja. Dan tidak usah bahasa Arab. Bilang dalam hati, Allah melihatku. Allah melihatku, Allah bersamaku. Begitu Pak Prof. Aco. Makasih. Mohon maaf Pak Ahririn, ada pertanyaan penting tentang puasa. Oh ya. Puasa Asyura, sementara dia punya utang puasa. Ada tadi tertulis di situ. Ya, dari siapa itu? Dari ya. Bukan. Ya, itu mendahulukan. Dahulukan puasa puasa bayar utang puasa. Dahulukan bayar utang puasa daripada puasa sunnah.
kita usahakan jangan dilaksanakan pada puasa Asyura. Karena itu puasa Asyura pahalanya luar biasa juga. Jadi walaupun itu adalah ibadah sunnah, jadi itu diamalkan pada tanggal 9 misalnya untuk bayar utang puasa. Kalau tinggal 1 hari atau tanggal 11, jangan bertepatan dengan Asyura. Walaupun ada ulama ya yang mengatakan boleh digabungkan niatnya. Boleh digabungkan niatnya Asyura dengan membayar utang puasa. Tapi insya Allah yang lebih aman, yang lebih kuat, sebaiknya dipisahkan. Dipisahkan, khususnya Asyura ya. Dipisahkan, dilaksanakan pada hari yang lain pada bulan Muharram. Memang dianjurkan untuk bayar utang puasa di bulan Muharram. Tapi diusahakan bukan tanggal 10. Terima kasih. Syukran jazakallahu Ustaz atas Wa'iyyakum. mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari Siap. Ibu Ima Solistiawati dari FKM Untika. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat dan apa amalan sederhana yang dapat meningkatkan kualitas keimanan Ustaz? Tafadhal. Untika ini di mana? Universitas Untika. Universitas Tompotika di Banggai. Banggai, Sulawesi Tengah. Oh, Masya Universitas Untika. Tompotika, ya, di Banggai. Barakallahu fikum. Sesungguhnya istilah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, mohon maaf ya, bisa didiskusikan cukup panjang. Oleh karena dunia ini seluruhnya untuk akhirat. Dunia ini, kehidupan kita ini adalah jembatan menuju akhirat, sarana untuk akhirat. Sangat disayangkan kalau dunia untuk dunia. Dunia itu hanya untuk, sangat disayangkan, tidak menjadi amal. Tidur kita niatkan untuk akhirat. Makan kita niatkan untuk akhirat. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini kita niatkan untuk akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Keseimbangan antara dunia dan akhirat itu hanya benar kalau dipahami bahwa kita tetap ya makan, minum, berpakaian, menikah, berumah tangga, mencari nafkah, tetap diamalkan ya kehidupan normal sebagai manusia dengan kebutuhan kita di dunia ini tetap diamalkan. Jangan meninggalkan kehidupan dunia, itu juga tidak benar. Tidak mau menikah, tidak mau makan, tidak mau memakai pakaian yang baik, tidak mau pakai kendaraan yang baik, dan seterusnya, itu tidak benar. Jadi, keseimbangan yang dimaksudkan adalah menikmati kehidupan dunia. Akan tetapi, tujuannya untuk akhirat. Tujuannya untuk akhirat. Bukan keseimbangan dalam arti dunia untuk dunia, akhirat untuk akhirat. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita mempertahankan peningkatan iman, kita mesti punya planning amal harian. Kita mesti mempunyai perencanaan amal harian. Setiap hari kita beramal hati, setiap hari kita berzikir, setiap hari kita ke masjid, setiap hari kita baca Quran. Berapa amal yang kita rencanakan, kita programkan setiap hari. Tanpa perencanaan amal harian kita tidak bisa meningkat. Yang kedua, kita mesti mempunyai lingkungan. Kita mesti mempunyai komunitas yang soleh. Kita mesti mempunyai sahabat, teman yang soleh, solehah, kalau perempuan, untuk meningkatkan iman.
Itu yang bisa saya sarankan, saya nasihatkan pada kesempatan ini. Tentu saja dengan belajar, terus dengan berusaha menjadi pembelajar sejati. Barakallahu fikum. Semoga Allah menuntun yang bicara lebih dulu mengamalkannya sebelum yang mendengarkan. Terima kasih. Wallahu ta'ala Amin. a'lam Makasih bishawab. Ustaz. Ustaz bisa Sama-sama. bertanya Kak Ustaz? Saya serahkan ke moderator. Ya, Silakan silakan Pak Bisa Reza. bertanya? Ya, silakan Pak. Mohon disingkat pertanyaannya Pak. Oh Tafadhol. iya, iya. Saya Pak Aminuddin, dipanggil Pak Amin. Yang undang saya ikut Zoom ini Prof. Penny untuk itu ini. Saya tertarik tadi tentang keutamaan ilmu. Jadi ada yang berkaitan dengan ilmu. Ada hadis, beberapa hadis, tuntutlah ilmu walaupun di tanah Cina. Ada yang katakan itu apa namanya tidak sahih, tapi kan manfaatnya besar. Ada juga hadis tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu keutamaan ilmu ya termasuk ilmu umum. Pertanyaan saya, bagaimana klasifikasi perbedaannya keutamaan ilmu agama atau Islam dengan ilmu umum? Karena kenyataannya begini. Kalau tidak ada ilmu-ilmu umum, teknologi, tidak ada kehidupan. Katakanlah sambil beberapa contoh. Ilmu-ilmu pertanian. Ya, perlu pertanian itu kan untuk konsumsi itu. Kalau tidak ada pertanian, bagaimana itu? Atau atau bisnis lah. Kalau tidak ada bisnis, seperti ini, saya kan juga bisnis. Niat saya berbisnis itu sebagian nanti ada keuntungan, sebagian diimpakkan. Berarti kan untuk akhirat. Atau paling konkret lagi, teknologi yang kita bicara ini. Ada Zoom. Tanpa teknologi, tidak mungkin kita ketemu di sini. Ya mohon apa namanya, itu mungkin komentar saya. Pak Ustaz, mohon maaf kalau kurang bagus pertanyaan saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Aminuddin. Pertama, dua hadis yang Bapak bacakan tadi itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai hadis palsu. Bukan hadis. Keduanya bukan hadis, bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mungkin bisa kita ambil aspek ya kebaikan, kebenaran dari ucapan itu, tapi jangan dikatakan bahwa itu adalah hadis. Yang kedua, mana yang lebih utama, ilmu agama atau ilmu umum? Tadi sudah saya jelaskan Pak Amin bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya penting, tapi mana yang lebih penting? Agama. Agama lebih penting. Akhirat lebih penting daripada dunia. Itu mesti kita yakini. Mesti kita yakini. Dua-duanya penting. Kita amalkan dua-duanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ya dasar dari ilmu umum itu membaca, menulis, jangan sampai buta huruf. Bisa menghitung, jangan sampai buta huruf. Nah, dalam Islam juga begitu, mesti baca Quran. Jangan bilang tidak perlu baca Quran. Yang penting jago teknologi. Tidak benar. Baca Quran juga penting. Lebih penting baca Quran daripada jago teknologi. Begitu saja singkatnya. Jadi mencari nafkah, mencari uang, itu juga ibadah. Tapi sholat jauh lebih wajib. Jangan bilang tidak usah saya sholat. Karena saya cari nafkah, ibadah juga tidak benar. Jadi demikian Pak, secara singkat. Ya, mungkin saya tambahkan, alhamdulillah saya padukan. Saya tetap alhamdulillah. Habis sholat saya baca. Itulah yang harus kita padukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jasa khairan Ustaz dan Pak Amin. Kita dengarkan dari Prof. Aca. Ada dari Prof. Aca mungkin Prof. Ya, beliau yang selalu menutup. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Dr. Iya, Prof. Zakir, jadi seperti biasanya hari ini kita menikmati lagi ilmu yang baru ya. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini, Ustadz mengingatkan kita dalam mengamalkan agama, basis yang harus ada adalah ilmu. Itu yang itu. Kita tidak selalu ingat itu, Tapi yang paling menarik di sini bahwa karena itu ada ilmu, maka kita harus belajar. Persoalannya bagaimana belajar yang efektif. Nah, hari ini kita dikasih 7 kiat untuk menjadi pembelajar yang baik. Itu adalah mutiara yang saya tangkap hari ini gitu. Jazakumullah. Jadi kita perlu selalu bertemu pada setiap bulan, seperti saya paling tidak merasa perlu bertemu. Pertanyaan-pertanyaan atau dari Pak Imran, pertanyaan dari Prof. Aco, pertanyaan semua itu secara tidak sadar memberikan pelajaran-pelajaran baru kepada kita, kepada saya paling tidak. Oh, ternyata begitu. Seperti tadi dari diskusi dengan Pak Imran, baru saya bertahu, oh kalau yang dilakukan oleh Rasulullah dan dikatakan itu ternyata yang didahulukan yang dikatakan. Saya baru tahu hari ini, terus terang. Dalam pemahaman saya, mestinya yang dikerjakan pemahaman saya. Ternyata jumhur ulama mengatakan yang dikatakan. Jadi ini memang jadi masalah besar, Ustadz, oleh karena pertanyaan apa saja dalam bidang apa saja, termasuk dalam bidang agama, sekarang kita bisa tanya di AI, bisa tanya. Iya, Prof. Betul. Dan dia memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Betul. Tetapi apakah jawaban-jawaban itu sesuai dengan ilmu agama yang benar? Kita butuh Ustadz Muzakir pada saat ini untuk konfirmasi. Pertemuan kita pada saat ini untuk mengkonfirmasi hal-hal seperti itu. Kita tidak punya kecurigaan terhadap AI karena dia sangat netral. Tapi dia tuh mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Karena itu harus ada orang yang kita percaya untuk bisa mengkonfirmasi apa yang kita dapat seperti itu. Karena ternyata ulama berbeda juga pendapatnya. Di dalam TikTok banyak sekali untuk hal-hal yang sebenarnya tiap hari kita lihat ya. Hal-hal yang sifatnya sunat tiba-tiba menjadi ada ulama yang menjadi wajib. Hal-hal yang sifatnya makruh setelah tiba-tiba menjadi haram. Yang kalau haram menjadi makruh itu sama sekali tidak boleh, wajib menjadi sunat sama sekali boleh. Tapi itu kenapa sampai kita perlu, saya secara pribadi itu merasa perlu menyisihkan waktu khusus untuk selalu ketemu dengan Prof. Sayangnya sekarang saya jauh, Ustadz. Saya baru menyadari bahwa sebenarnya seandainya saya ada di Makassar, saya mau ketemu tiap minggu, kita ngomong banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi mungkin nanti kita bisa bertanya lewat dan seterusnya. Jadi itu yang saya tangkap pada kita di dalam majelis kita hari ini, Ustadz. Ada banyak profesor, selain Profesor Aco ada intelektual, Pak Imran, ada Profesor Ambo, ada Profesor Idar, ada Profesor Ida Leda, ada banyak dokter mulai dari Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan macam-macam ada di sini. Ini sangat bertanda bahwa memang pengajian kita itu menjadi sangat penting. Saya ikut beberapa pengajian, Ustaz, tapi pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Muzakir ini sangat spesifik tanpa menyalahkan. Satu yang sangat spesifik dari pengajian dengan Ustadz Muzakir, tidak pernah menyalahkan orang lain. Itu hal yang penting, yang biasa terjadi kita baca. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Kita jaga ini untuk tetap berlangsung dengan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada Ustaz, sehingga kita selalu bisa mendapatkan
pencerahan dan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selanjutnya tafadhal Ustaz untuk doa hari ini pada tausik hari ini kepada Ustaz Dr. Musakir dipersilakan. Bismillah. Mari kita ikuti dengan suara pelan ya, masing-masing saja membaca. Saya hanya memandu cara baca doa nabawi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diwariskan untuk kita sebagai tanda cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mari kita terima, mari kita muliakan, mari kita amalkan, kita hayati, dan kita ajarkan kepada orang lain. Doa ini berkaitan dengan ilmu, agar kita menjadi pembelajar sejati, pembelajar efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat untukku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Allahumma amin. Doa yang mulia ini boleh dibaca terjemahnya saja. Kalau kita belum menghafal teks aslinya. Kalau kita hafal teks aslinya, itu adalah pemuliaan terhadap teks doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Terima kasih banyak Pak Kiai. Saling mendoakan. Iya, saling mendoakan. Mohon izin Prof, Bapak Ibu, selanjutnya Iya.